Oke, balik lagi di Sit and Talk. Hari ini saya mau bicarakan dua tokoh animasi yang sangat terkenal di dunia ini, Mickey Mouse dan Donald Duck. Kok ngiruin suara Mickey Mouse tuh? Gak mau, gak bisa aku, Will. Suaranya bagus tuh, gak bisa ditiru orang kayak ahok! Ahak itu Goofy. Enggak, kok yang gue liat Oh iya. Saya cukup tertarik untuk membahas dua karakter ini karena ada seorang reviewer film yang bekerja untuk New York Times. Dia mengatakan bahwa Mickey Mouse dan Donald Duck merupakan dua karakter yang paling menyebalkan di muka bumi ini. Karena ternyata kepopularitasan mereka itu melampaui seorang presiden, raja, aktor, aktris yang memang ada di dunia nyata seperti itu. Bagaimana mungkin karakter maya seperti itu, karakter virtual seperti itu, kepopularitasannya bisa menyaingi orang-orang yang benar-benar eksis ada di dunia ini. Hal ini menarik untuk kita coba bahas dan kita lihat sama-sama. Nah, kalau kita bicara tentang Mickey Mouse dan Donald Duck, kita akan mundur ke sekitar tahun 1920-an, di mana animasi mengalami masa-masa keemasannya di situ. Tahun 1920, Walt Disney mulai merintis kerajaannya sebagai salah satu kerajaan animasi terbesar di dunia. Mickey Mouse merupakan salah satu karakter yang dianggap memiliki andil yang sangat besar terhadap kesuksesan Walt Disney saat ini. Jadi, Mickey Mouse dianggap sebagai pionir animasi sehingga Walt Disney itu bisa merajai industri animasi di dunia ini. Bahkan banyak orang yang bilang bahwa cikal bakalnya Walt Disney itu, cikal bakalnya Disney itu, Disney Bros itu adalah Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse sendiri diciptakan pada tahun 1928. Sebelum Mickey Mouse itu ada, sebenarnya ada salah satu karakter yang cukup mengangkat nama Walt Disney. Karakter itu bukanlah seekor tikus, tetapi seekor kelinci yang dinamakan Oswald the Bunny. Salah. Yang dinamakan Oswald the Lucky Rabbit. Nah, Oswald the Lucky Rabbit ini dimunculkan Walt Disney pada tahun 1927. Dan Oswald the Lucky Rabbit ini membuat Walt Disney dapat kontrak nih untuk ditayangkan di ABC dalam bentuk film serial. Tetapi waktu itu Disney Bros belum berdiri sendiri. Mereka masih ada di bawah naungan Universal Pictures. Tahun 1927, Oswald the Lucky Rabbit ini cukup terkenal di stasiun televisi, hiburan untuk anak-anak. Tetapi pada tahun 1928, kontraknya diputus tuh. Oswald the Lucky Rabbit tidak lagi ditayangkan di stasiun televisi. Nah, Walt Disney cari cara nih, gimana ya caranya karakter saya juga nantinya akan dibangun lagi, akan ditayangkan lagi di stasiun televisi. Dan dalam pemikirannya, Oswald the Lucky Rabbit, saya sudah tidak mungkin lagi angkat ini, karena ini sudah identik dengan ABC. Kemudian di rumahnya waktu itu dalam kondisi yang santai, Walt Disney menemukan seekor tikus yang berada dalam satu keranjang yang kotor. Kemudian Walt Disney tangkap tikus itu, dia masukkan ke kurungan, dia masukkan ke kandang, semacam kandang seperti itu, dan dia amati. Dia amati bagaimana pergerakan tikus, bagaimana struktur dari tikus ini, dan dia punya ide untuk menciptakan satu karakter tikus. Tetapi sebenarnya itu belum menjadi awal adanya Mickey Mouse. Karena awalnya tikus yang dia ciptakan diberikan nama Mortimer, belum Mickey Mouse. Nah, setelah dieksplor lebih lagi, kemudian barulah nama Mickey Mouse itu muncul. Saking sayangnya Walt Disney dengan Mickey Mouse ini, Walt Disney sendiri yang menjadi pengisi suara bagi Mickey Mouse. It's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone without your dog. Yeah.
all alone. Jadi kita mungkin nggak pernah menyangka gitu ya, suara Mickey Mouse yang lembut, tinggi seperti itu ternyata suara dari Walt Disney sendiri. Pasti bukan suara aslinya, gitu. Tapi Walt Disney menjadi pengisi suara dari Mickey Mouse. Saking sayangnya dia terhadap karakter ciptaannya. Nah, kalau kita lihat karakter Mickey Mouse ini memiliki jiwa yang lembut, penyayang. Dia hidup dalam satu lingkungan yang ideal. Jadi kalau kita perhatikan seperti itu, Mickey Mouse itu punya rumah yang tertata rapi. Dia memiliki kekasih ya, Minnie Mouse, yang kemudian muncul di kemudian hari. Hidupnya ideal. Dia memiliki anjing peliharaan namanya Pluto. Jadi menggambarkan satu kehidupan yang tenang, damai, hidupnya nyaman seperti itu. Berbeda dengan karakter Donald Duck. Donald Duck ini muncul sekitar 5 tahun, ya sekitar 5 tahun setelah Mickey Mouse muncul. Dan penayangan perdana Donald Duck ini bersama-sama dengan Mickey Mouse. Judul filmnya adalah The Wise Little Hen. Perannya sangat kecil di situ. Kemudian barulah dia mendapatkan satu peran utama di film animasi yang lain yang berjudul Orphan's Benefit, muncul bersama juga dengan Mickey Mouse. Nah, karakter Donald Duck ini muncul sebenarnya tidak disengaja. Jadi waktu itu Walt Disney baru mendengarkan radio, kemudian dia dengarkan suara anak kecil yang menirukan suara bebek, dan dia beranggapan bahwa ini menarik sekali nih, suara yang seperti ini. Hingga dia berpikir kalau ada satu karakter lagi, yaitu bebek, ini akan jadi sesuatu yang menarik dengan suara yang khas gitu ya, suara cempreng yang khas. Sehingga dibuatlah karakter Donald Duck. Secara karakter pun, secara sifat pun, Donald Duck memiliki sifat yang berbeda dengan Mickey Mouse. Donald Duck lebih kepada karakter yang temperamental, kasar, suka berteriak-teriak, bahkan digambarkan di situ selalu sial, memiliki kehidupan yang tidak teratur, mobil yang gampang mogok, kehidupan dengan kekasihnya pun juga tidak baik. Jadi kehidupan Donald Duck itu sendiri berbeda 180 derajat dengan Mickey Mouse. Bahkan di salah satu filmnya, Donald Duck ini melakukan satu penjarahan terhadap celengan keponakannya. Itu merupakan salah satu karakter yang ini sudah benar-benar karakter yang nggak bermoral, ini nggak punya etika nih. Celengan anak kecil dijarah, dicuri duitnya. Jadi Donald Duck memang menampilkan sebuah karakter yang jauh dari kata baik. Kalau kita ingin membicarakan kemunculan dari Mickey Mouse dan Donald Duck, kita harus mengetahui juga situasi yang terjadi pada waktu itu. Jadi pada tahun 1929, tepatnya pada Oktober 1929, terjadi goncangan yang hebat di Wall Street yang dikenal dengan nama Black Thursday. Bursa saham Wall Street hancur, bukan lagi runtuh, hancur di situ. Dan itu merupakan awal terjadinya satu depresi global, satu kemunduran ekonomi secara global yang dinamakan Great Depression. Jadi dulu orang-orang berlomba-lomba untuk menanamkan uangnya pada saham karena dirasa saham itu merupakan salah satu prospek yang menarik. Banyak orang juga yang kemudian mengembangkan dunia industri alat-alat berat mulai muncul, galangan kapal mulai bekerja secara luar biasa. Tetapi pada tahun 1929 terjadi sebuah krisis global, bahkan disebut Great Depression. Ini merupakan krisis terbesar, terberat, dan terglobal selama abad ke-20. Dan kondisinya sungguh sangat kacau. Sebelum terjadi Great Depression, di Amerika tingkat pengangguran itu ada di bawah 3%. Begitu terjadi Great Depression, peningkatan tingkat pengangguran di Amerika mencapai 25%. Bahkan di negara-negara lain ada yang mencapai lebih dari 33%. Sepertiga penduduk menganggur. Sebuah pukulan yang luar biasa. Ekonomi di mana-mana hancur. Bahkan perdagangan internasional mengalami penurunan di atas 50%. Bisa dibayangkan kacaunya dunia waktu itu. Great Depression berakhir sekitar pertengahan tahun 1930-an. Perbaikan perekonomian itu tetap tidak bisa membawa kondisi ekonomi dunia ini kembali pada zaman sebelum terjadinya Great Depression. Apalagi dengan adanya kemunculan Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, kalau kita melihat kondisi dunia pada masa-masa itu, kita coba lihat lagi bagaimana Mickey Mouse ini ada. Mickey Mouse memiliki karakter yang baik hati, lemah lembut, penyayang, penyabar.
memiliki satu kehidupan yang ideal. Dan ternyata kehidupan Mickey Mouse itu yang merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Amerika saat itu. Mereka hidup tenang, makmur, biasanya digambarkan dalam lingkungan pedesaan seperti itu. Dan itu semua didapatkan dalam karakter Mickey Mouse. Kehidupan ideal warga Amerika yang makmur, yang sukses, tercermin dari karakter Mickey Mouse dan juga film-film yang ada. Dan kalau kita bandingkan dengan Donald Duck, kita punya karakter yang pemarah, selalu sial, tidak bisa berterima dengan segala sesuatu, suka berteriak-teriak, kasar, memiliki otak yang jahat, otak yang licik seperti itu. Dan sebenarnya hal itu merupakan cerminan juga dari kondisi masyarakat di masa Great Depression. 1934, waktu Donald Duck muncul, masih dalam masa-masa Great Depression. Masyarakat mudah marah, mudah tersinggung. Kehidupan mereka jauh dari kata-kata makmur, jauh dari kondisi yang ideal yang mungkin baru mereka rasakan beberapa tahun sebelumnya. Tiba-tiba terjadi penurunan yang drastis di situ. Emosinya labil. Itu yang dimunculkan dalam karakter Donald Duck. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa karakter Mickey Mouse dan karakter Donald Duck menjadi begitu sangat terkenal dan mendunia dan jadi legend dalam dunia animasi gitu. Dari banyak pendapat yang saya rangkum, dari banyak sumber yang saya rangkum, ada korelasi antara film, antara karakter yang ada dalam film itu terhadap audiens, terhadap kondisi audiens, dan terhadap karakteristik audiens yang menontonnya. Kita ambil masa waktu Mickey Mouse muncul. Kehidupan begitu tenang, begitu damai. Karakter Mickey Mouse digambarkan seperti itu. Penonton, mereka melihat Mickey Mouse menjadi cerminan dari kehidupan mereka saat itu. Oke, Mickey Mouse adalah bagian dari dunia kami. Dunia yang tenang, dunia yang damai, memiliki kehidupan yang ideal. Sehingga mereka begitu mudah menerima Mickey Mouse sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dan menjadikan Mickey Mouse itu wakil dari kondisi mereka saat itu. Representasi dari karakter mereka saat itu. Begitu juga waktu Donald Duck muncul. Mereka merasa Donald Duck ini adalah kami. Donald Duck mengalami sebuah situasi di mana kami pun mengalaminya. Dan disitulah kami bisa mentertawakan kondisi kami. Kami bisa mentertawakan diri kami melalui Donald Duck. Kami bisa mentertawakan Donald Duck, yang berarti kami juga mentertawakan kehidupan kami. Kami juga mentertawakan kondisi kami. Dan itu menjadi hubungan antara audiens dengan karakter dan dengan film yang mereka tonton sangatlah dekat, sangatlah berkorelasi. Hal itu juga yang muncul di film Indonesia seperti Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Saat itu, sesuatu yang dimunculkan adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Orang dari daerah merantau ke ibu kota, ada perjuangan di sana, harus beradaptasi dengan kehidupan ibu kota, yang kemudian dikemas dalam bentuk komedi. Dan sampai sekarang, Warkop DKI menjadi sebuah legenda, menjadi sebuah ikon dalam industri perfilman Indonesia juga. Dan saat itu Warkop DKI masih sangat mudah diterima. Karena apa? Dirasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, itu juga yang terjadi dalam karakter Mickey Mouse dan Donald Duck. Dalam film-film Mickey Mouse dan film-film Donald Duck. Bagaimana karakter itu menjadi sebuah ikon yang membawa audiens mendekat dengan filmnya, mendekat dengan dunia yang dibawa dalam film itu. Begitu juga karakter itu, film itu bisa dengan mudah dibawa ke dalam dunia penontonnya. Jadi penonton bisa berpikir, oh iya ya, memang seperti itu ya. Oh iya, kehidupanku seperti ini. Oh iya, pada masa ini seperti yang saya tonton ini berarti. Dan saya mentertawakan hal itu. Saya menikmati hal itu melalui cerminan satu produk visual. Nah, hal itu bisa kita bicarakan dalam konteks distribusi, eksibisi, dan reception dari sebuah sinema. Bagaimana kejeniusan seorang Walt Disney mendistribusikan filmnya. Dia membuat sebuah ikon yang itu dekat, ikon tersebut dekat, karakter tersebut dekat dengan kehidupan masyarakat saat itu. Target audiens yang disasarnya itu bisa dengan mudah didistribusikan. Pesan-pesannya bisa dengan mudah disampaikan. Sisi hiburannya bisa dapat dengan mudah diterima. Begitu juga saat Donald Duck muncul, aspek exhibition ini juga sangat penting. Dari sisi distribusi, Donald Duck tidak langsung diberikan satu porsi khusus, tetapi dia dijoinkan dengan karakter-karakter yang ada sebelumnya.
Bahkan dia diberikan satu porsi kecil terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah dia digabungkan dalam satu frame dengan Mickey Mouse. Orang-orang pasti akan nonton Mickey Mouse, mereka sudah paham dengan Mickey Mouse. Tetapi Donald Duck di situ kemudian muncul. Dan orang-orang lebih melihat bahwa Mickey Mouse tidak lagi mewakili kita. Mickey Mouse berada pada masa lampau. Sehingga Donald Duck ini menjadi satu primadona baru. Pendekatan yang dilakukan sama. Dan saya yakin Walt Disney juga melihat target audiensnya saat itu. Melihat kondisi real yang ada dalam masyarakat saat itu. Bagaimana sosial, ekonomi, masyarakat berkembang, berubah karena terdampak dari perubahan era, perubahan situasi yang terjadi juga. Jadi tidak heran saat ini, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, banyak orang kemudian bilang, oke, mau ada animasi-animasi lain yang muncul, mau ada karakter-karakter lain yang muncul, Mickey Mouse dan Donald Duck tetap menempati satu bagian tertentu di dalam industri animasi ini, walaupun dia sudah diciptakan hampir 1 abad yang lalu. Ini sungguh sangat luar biasa. Karakter virtual bisa tetap eksis, bahkan tetap disukai dan memiliki pasar di dalam industrinya. Setelah sekian lama karakter ini ada, film-filmnya tetap ditonton oleh banyak orang jauh setelah film itu diproduksi dan ditayangkan untuk pertama kalinya. Nah, disitulah konteks distribusi, eksibisi, dan juga resepsi bekerja. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu kepada audiens, bagaimana kita bisa menampilkan itu kepada audiens, dan bagaimana kita memahami siapa audiens kita, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita berikan, apa yang muncul, apa yang disajikan itu bukanlah sebuah hasil produksi saja, tetapi melewati satu proses yang memang benar-benar dipikirkan, benar-benar disusun dengan baik, benar-benar distrukturkan, sehingga apa yang sudah diproduksi ini bisa dapat diterima oleh pasar dengan sangat baik. Jadi, siapa yang masih nonton Mickey Mouse dan Donald Duck? Selain saya pastinya. Kalian sekarang tahu kenapa mereka sangat terkenal dan kenapa mereka masih eksis sampai sekarang, tidak tergantikan oleh karakter-karakter lain yang muncul akhir-akhir ini.